Apaan sih? Gejus banget jadi cowok. Apaan sih? Freak banget ya cowok. Sumpah. Sorry. Kayaknya aja sok cool anjir. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Udah, keburu ada guru lihat. Apalagi pas satpam. Tunggu, woy. Bagus. Enak ya main nyelonong aja. Aduh, mampus gua. Ngapain kalian masih di sini? Telat. Bapak, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Berdiri kamu di depan bendera. Sekarang. Pak, jangan gitu dong. Saya kan cuma telat 5 menit loh. Apa? Muatamu iku. 5 menit. Dulu kayak gimana? Jam setengah wolo. Alasan lo. Jangan. Buat kamu Zian, kamu masuk kelas sekarang ya. Lain kali jangan telat lagi. Kamu harus jadi panutan yang baik untuk siswa-siswi yang lain, Bocah. Kamu ikut ketos. Loh, gak bisa gitu dong Pak. Dia juga telat. Bapak harus fair dong. Masa saya dihukum dia enggak? Hehehe, ngebantah aja kamu. Udah sana, Zian, antar dia. Sekalian kamu jaga dia di lapangan. Apaan sih? Perkara ketos juga. Kasih banget. Maaf Pak, sebelumnya saya meminta maaf karena sudah telat. Jikalau memang saya tidak diberi hukuman, seharusnya dia juga tidak Pak, biar adil. Tapi, kalau Bapak bersikeras untuk menghukum gadis ini, saya juga harus kena, karena saya juga telat. Ya sudah, saya kasih lolos sekarang, tapi tidak dengan lainan. Sudah sana kalian masuk, jangan bolos, terutama kamu, Caroline. Serius? Baik Pak. Makasih. Hampir aja. Panik. Tete, sama-sama. Thanks. Makasih udah nolongin lagi. Lo baik, tapi nyebelin. Yaudah gue masuk dulu ya. Hai Zi, masih pakai tas? Telat loh. Iya nih, ada distract tadi. Ya elah, ketos satu ini. Ada apa lagi emang? Masalah yang sama.
Bukan. Untuk orang misterius itu udah ada titik terangnya belum? Belum sih, tapi kita ada nemuin beberapa bukti di salah satu situs yang bisa dibilang saksi dari kasus ini. Bentar gue cari. Nih. Nah, di sini terlihat biasa saja. Semua juga terlihat gelap. Tapi coba tinggikan cahayanya. Wajahnya sengaja ditutup dengan topeng. Tetapi bajunya masih dengan seragam sekolah kita. Tujuan dia pakai topeng mungkin untuk menyambarkan identitasnya, tapi tidak dengan nama sekolah kita. Emang agak on sih, tapi ini cukup licik. Jadi kita harus tetap waspada ke depannya. Intinya, kita jangan sampai kegocek dengan sudut ini. Bisa jadi ada maksud lain, dan ini hanya untuk umpan agar kita terlalu fokus ke sorotan ini. Karena ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan itu, yang pertama, bisa jadi dia sengaja menggunakan seragam sekolah SMA Nusa Bangsa karena ingin sekolah kita ini dipandang buruk oleh masyarakat. Dan akhirnya reputasi sekolah ini akan hilang perlahan. Atau yang kedua, mungkin pembunuhan ini cuma pengalihan dari kejadian besar lain, sementara semua orang sibuk menuduh sekolah. Sedangkan pelaku sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin kebocoran data sekolah, atau skandal di kalangan guru, atau memang mengincar salah satu siswa di sini. Jadi motif si pelaku bisa dikaitkan dengan balas dendam, begitu? Bingo, Zian. Jadi, bisa jadi pelaku memang bukan dari bagian siswa SMA Nusa Bangsa itu sendiri, tapi sengaja dibuat seolah-olah mereka memang siswa asli dari sekolah kita. Pelaku mungkin ingin menutupi motif pribadinya, seperti yang lo bilang tadi, karena dendam, ataupun persaingan, dan atau rahasia kelam di sekolah kita ini. Nah, ini gue perbesar ya. Lihat, ada seperti bekas setan entah apa yang mengenai tangannya. Memang kurang jelas, tapi ini bisa jadi bukti, serta mudah untuk mengenali pelaku. Oke. Kerja yang bagus kawan. Thanks udah bantuin gue ya. Dan pastinya meringankan beban yang lain juga. Santai aja sih. Wait, kalau boleh jujur, gue kayak nggak asing. Tapi gue lupa siapa. Lo tau orangnya sih? Oh, enggak. Cuman kayak nggak asing aja sama luka di tangannya. And postur tubuhnya bener-bener kayak... sudahlah, lupakan. Oh alah, kirain. Bahkan gerak-geriknya juga. Tapi siapa? Aduh, anjir, mampus. Telat tuh, Lin. Sambala sambala bala sambala do terasa pedas terasa panas. Sambala sambala bala sambala do mulut Ya ampun,
bergoyang, cintamu seperti sambalan. Ih, udah lah Sya, udah mantep itu. Mantap, pantat kau tuh mantap. Not style gue banget, Reli. Lin. Lu ngapain sih, Li? Gue tanya. Aduh, sakit. His, gue kan cuma mau ngecek nih bocah kenapa-napa apa kagak. Lin, lu kesini naik apa? Terus mobilnya? Nebeng orang tadi. Mobilnya gue tinggal. Apa? Santai dong. Kok bisa nebeng orang? Ada orang yang lu kenal juga? Apa satu sekolah sama kita? Atau gimana? Buset, serempet. Siapa cowok tuh, Lin? Tahu cowok, mau tahu dong siapa? Ayo, kill. Alah, panjang ceritanya. Gue singkat aja nanti pas istirahat. Gak mood gue. Wah, kemana lo? Dasar cupu. Oh, tuh. Ngomong apa tadi? Apaan ini? Siap. Zik! Hah? Mengembalikan anak Anda secara kebiasaan. Baik, Pak. Maaf atas kegaduhannya anak jahat. Dasar pengkhianat. Bagaimanapun, ini demi puas lo dengan semuanya. Puas lo bikin hidup gue hancur. Rasain. Woi, jangan lari lo pengkhianat. Sialan. Apaan tuh? Buset, apalagi tuh rame-rame. Oh, ya elah, geng Cogan itu lagi. Hah? Siapa? Sampai rame-rame bener. What the fuck? Masa gak tahu sih Munyi?
Gila lu, udah hampir genap setahun di sini masih aja nggak tahu. Emang siapa sih? Jadi, mereka adalah Vanguard, geng paling berpengaruh di sekolah. Nama Vanguard berarti garda terdepan, karena mereka selalu unggul dalam segala hal. Selain menjadi pengurus OSIS, mereka juga aktif di eskul basket dan musik klub. Good looking, smart, talent. No wonder mereka selalu jadi center of attention kemanapun, dimanapun mereka pergi. Apa? Oh, wait. Heh, sabar, belum kelar. Yes. Oke, first of all, dia adalah Kezran Kev Arziandra, si rambut landak yang dikenal dengan visualnya yang paling menonjol di gengnya. Sekaligus ketua OSIS di sekolah kita. Aura super cool, cuek, apalagi kalau soal urusan cewek. Itu yang jadi ciri khasnya. But don't judge him by his looks, because Zian memang murid paling pintar dalam segala hal. Literally everyone biggest crush. Next, di sebelahnya ada Vanray Namzero, sang wakil ketua OSIS yang visualnya 11-12 lah sama Zian. Calm, cool, and untouchable. Kalau ada cewek yang deketin, langsung berubah tuh jadi a thousand door refrigerator. Dinginnya nggak ngotak. Nah, kalau cowok rambut biru itu namanya Danio Agata. Paling humoris, easy going lah intinya. Sok cool juga, tapi juga terkenal sebagai heartbreaker alias buaya darat. Tapi vibes dia emang bikin suasana lebih hidup. And the last but not least, ada Renzo George. Visual, definisi approved, personality, caustic energy, paling humoris, paling sering bikin honor barang apa. Dan ya, paling dongo ada antara mereka. Tapi justru itu yang bikin tongkrongan Vanguard gak pernah sepi. Wes, no effort jir buat jadi famous kalau gini. Tinggal nangkring di sebelah Zian sama Ray aja. Bener banget, anjay. Oh, my bubub gue super ganteng banget. Tapi gak expect sih, di sini banyak cewek-cewek murahan nan caper. Ew. Tenang aja Bubsi, cowokmu gak kayak si biru itu kok. Aman. Lagian gak usah bersaing gak sih? Kan kemana-mana juga gue yang paling brilliant. Pasti dia bakal milih gue. Yaudah yuk, masuk girls. Minggir, gue mau naruh tas. Idih, mau ditemenin gak? Gak usah. Sok iye. Yaudah, jangan suwe. Guys, Palio nyuruh kita ke lapangan sekarang. Katanya mau dikasih arahan apa nggak tahu. Dia mau pergi dinas di luar kota soalnya. Jadi dikasih tugas, tapi di lapangan. Oh ya? Terus, ini Ferlin gimana? Udahlah, ntar juga nyusul. Lu gak takut apa? Kalau Palio udah informasiin di grup. Gue sih gak mau ya kena hukum. Gue chat dia aja deh. Buat cepetan suruh kesana nyusul. Ya udah yuk. Gila, harus nyobain. Gue disuruh Bumika. Gue tinggal duluan ya.
Oke, sana. Temenin toilet dulu yuk guys. Gue mau nanya deh. Tadi siapa namanya? Gwen. Ya, kalian kenapa bisa temenan sama dia? Secara kelihatannya kalian kayak nggak deket gitu sama dia. Kelihatan banget canggungnya gitu. Gue juga ngerasa kurang nyaman sih kalau ada dia. Kayak apa ya? Kayak kita juga kayak nggak sefrekuensi gitu deh. Kenapa nggak kalian cut off aja sih? Sebenarnya kita juga punya alasan sih buat temenan sama dia. Yap, asal tahu aja ya, kita tuh cuma memanfaatin kepintarannya aja. Dia kan pinter tuh. Sayang gak sih kalau nggak dipergunakan bersama? Ya udah, kita pungut deh. Gila ya, siapa juga yang mau mengutuk anak kalau bukan kita? Gila lu emang. Gila Iya. sih kalian Iya. jujur. Shh, itu yang deketin cowokmu kan sih? Iya woi, itu si Verlin itu. Oh, jadi dia. Cewek caper. Maksud Anda siapa ya? Anda memanggil saya. Lo jadi cewek jangan kecentilan deh. Gak usah deketin cowok orang. Mau jadi apa lo besok? Lakor. Sorry, konteks Anda berbicara seperti itu apa? Tolong berbicaralah sesuai fakta. Jangan menuduh orang seenaknya. Loh, asal lo tahu, Zean itu punya gue. Dan lo seenaknya berangkat bareng dia. Gue yang udah nungguin di rumahnya buat berangkat bareng, dia malah lebih milih pergi sama lo. Lucu ya. Makanya kalau nggak tahu latarnya, dicari tahu dulu ya manis. Jadi gak asal tuduh. Nih ya, kalau emang dia beneran cowok lo, real boyfriends don't leave, you know. Cewek sialan. Hiih, awas lo ya. Ini Feren kemana woi? Masa dari tadi nggak balik-balik? Naruto apa Naruma Teor tuh anak? Apa kita susul aja ya ke sana? Takutnya dia kenapa-napa dan butuh bantuan. Nah, dari mana aja loh? Dibilang jangan lama juga. Heran. Iya nih, ada apa by the way? Abis face to face ya sama kertas? Hah?
Beneran itu, Lin? Kok nggak bilang? Sembarangan. Gak ada ya kayak gitu. Gak apa-apa kok, Lin. Kalau beneran juga. Setuju. Lagian kayak bisa udah diem, stop gak sih? Gue gak mau dilabrak lagi. Labrak? Kalian masih inget kan yang kemarin gue bilang gue bareng sama orang? Jadi gini. Ih, demi apa sih? Terus gimana tuh jadinya? Kok bisa dilabrak? Iya, gila ngerinya. Wah, pasti gue akhirnya merasakan dilabrak ya. Muat kamu? Iya, gak gimana-gimana saya. Tinggal gue ulti aja dia. Nih, apaan sih? Bikin kaget aja. Tahu tuh, udah gila loh. Gue masih gak terima anjir sama si Tenggu itu. Gila ya? Masa dia dengan beraninya bilang gitu ke gue? Kayak, sialan. Oh, yang itu. Ya udah sih. Pikirin cara buat dia sengsara gak sih, Grace? Iyalah, pasti. Gue bakal cari cara buat dia menjauh dari Arzeanku tercinta. Siapa? Kalau mereka, kenapa gak langsung masuk aja? Kotak apa ini? Siapa yang membuangnya di sini? Tadi kotaknya nggak ada. Siapa yang menjatuhkannya? Apa ini hanya orang iseng? Apa-apaan ini? Nggak bisa. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.